Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat datang kembali di channel saya Trip and Vacation. Alhamdulillah, untuk part 2 ini saya akan menceritakan perjalanan saya dari Larantuka untuk menuju ke titik 0 km dan dilanjutkan ke daerah Kelimutu. Saya memulai perjalanan pada hari Sabtu, yaitu 25 Mei, di hari kelima perjalanan ya. Ini pagi itu setelah saya sholat subuh, kemudian ini kebetulan di depan Hotel Tresna, namanya Taman Felix Fernandez, kawan-kawan. Jadi di sini saya jalan-jalan ke taman kota ini sebentar. Dari taman kota ini kita bisa melihat Pulau Solor dan Pulau Adonara. Setelah dari taman kota, kemudian saya bersiap-siap untuk menuju ke titik 0 km. Di sini saya sudah janjian sama Pak Trubus untuk bertemu di tempatnya Om Eko menuju ke titik 0 km Flores. Ini saya mulai berangkat meninggalkan kota Larantuka. Sampainya di tempatnya Om Eko dan ngopi-ngopi sebentar, kami berdua melanjutkan perjalanan ke titik 0 km Flores. Untuk jaraknya dari Larantuka ke titik 0 ini kurang lebih 48 km. Sebelum ke titik 0, kami mampir untuk bersilaturahmi di tempatnya Pak Darlius. Pak Darlius ini sebutannya kalau di kalangan beker Larantuka namanya Pak Lurah titik 0. Nah, setelah saya sama Pak Turbus ngopi di tempatnya Pak Darlius, kemudian 30 menit setelah kita ngobrol, kami bertiga menuju ke titik 0 km. Ini langsung diantar sama Pak Darlius untuk ke tempat titik 0 km-nya. Makasih banyak Pak Darlius sudah sudi mengantar saya dengan Pak Turbus. Untuk jarak dari rumahnya Pak Darlius ke titik 0 ini tidak terlalu jauh, kawan-kawan. Nah, setelah ada pertigaan ini kami belok kiri. Ini jalannya jalan tanah, kawan-kawan, tapi ini tidak jauh ya. Kemudian ini alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di Tugu titik 0 km Flores. Ini terletak di Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga. Di tempat ini kita bisa melihat Danau Waibelen atau namanya Danau Asmara. Itu ada legenda rakyat di sini ya. Mungkin kawan-kawan bisa googling ceritanya. Setelah kami foto-foto dan mengambil video di sini, Pak Darlius itu cerita keluh kesahnya juga. Semoga untuk pemerintah setempat bisa mengoptimalkan ya, atau memperdayakan di area titik 0 km ini, karena sangat berpotensi sekali, apalagi dengan background Danau Waibelen. Jadi semoga kedepannya pemerintah setempat bisa lebih memperhatikan tentang ikon 0 km Flores ini.
Pak Darlius itu juga cerita, itu ornamen yang berbentuk knalpot tuh beberapa bulan ini atau belum lama ini diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawan. Jadi sangat sayang sekali ya. Semoga tidak terjadi di kemudian hari, karena ini juga merupakan ikon. Nah, setelah dari Tugu 0 km tadi, saya pamitan dengan Pak Darlius dan saya dengan Pak Turbus menuju kembali ke kota Larantuka. Di Larantuka ini kami berdua sempatkan untuk sarapan dulu sebelum kami berpisah di sini, karena Pak Turbus ingin mengeksplor dulu kota Larantuka karena memang ada beberapa tempat wisata ya, terutama tempat wisata religi di sini. Ini di Taman Reinharosari ada pantai bagus juga ini. Ini letaknya tidak jauh dari Hotel Tresna tadi. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Maumere. Di daerah Duntana ini ada rest area, namanya rest area Eputobi. Ini yang di part 1 saya sempatkan videonya ya. Di sini enak kawan-kawan, view-nya keren sekali. Kita bisa melihat Gunung Lewotobi dan laut dari sini. Di rest area ini saya sempat istirahat kurang lebih 20 menit sebelum saya melanjutkan ke Maumere, karena perjalanan masih kurang 100 km lagi. Kira-kira untuk kondisi treknya atau jalurnya seperti ini kawan-kawan. Jadi memang ada beberapa jalur yang kanan kirinya hutan juga, kemudian kita melewati perkampungan. Dan alhamdulillah jam 16:54 saya tiba di kota Maumere. Di kota ini saya tidak singgah tapi langsung menuju ke hotel yang sudah saya plan sebelumnya. Itu jaraknya masih 15 km ke arah barat dari kota Maumere. Namanya Hotel FX72 Maumere. Sampainya di hotel itu saya langsung istirahat kawan-kawan, jadi nggak kemana-mana. Untuk rate hotel ini 150.000 untuk kamar yang standar pakai fan ya atau kipas angin, tapi ini sudah kamar mandi dalam. Ada juga kamar yang memakai AC, itu kalau nggak salah 200.000. Nah, kira-kira untuk kondisi ruangan hotelnya seperti ini kawan-kawan, cukup nyaman. Kemudian hari ke-6 yaitu hari Minggu tanggal 26 Mei saya melanjutkan arah ke Kelimutu.
Konon katanya jalur pantai utara Maumere ini pantainya bagus-bagus. Dan benar saja, selang beberapa menit saya keluar dari hotel tadi, saya disuguhkan oleh view pantai yang cukup keren kawan-kawan. Dan ini baru permulaan. Ternyata di depan sana masih banyak view pantai yang bagus-bagus juga. Dan itu terletak di pinggir jalan persis. Ini merupakan bagi saya ya, itu surprise banget karena saya dapat view seperti ini. Di sini saya mendapatkan spot pantai lagi kawan-kawan, keren. Kemudian setelah saya 5 menit di tempat tadi, saya melanjutkan perjalanan. Itu view-nya keren-keren kawan-kawan. Alhamdulillah lah, saya dapat view seperti ini. Jam 8:04 saya sampai di Tanjung Kajuwulu kawan-kawan. Di sini view-nya juga nggak kalah bagus. Kemudian ini saya masuk di daerah Magepanda, Kabupaten Sika. Nah, kira-kira jalurnya seperti ini kawan-kawan. Kita lewat pinggiran pantai dengan view yang sangat keren. Walaupun kita disuguhkan view yang bagus, tapi tetap hati-hati dan waspada ya, karena memang ada beberapa jalur yang pinggir pantai itu terkena abrasi. Nah, selain pantai, kita juga disuguhkan oleh view bukit-bukit juga di sini. Kemudian ini di daerah Neopanda memang ada beberapa jalan yang rusak, tapi menurut saya ini masih wajar kawan-kawan dan aman lah. Nah, ini saya sudah masuk di daerah Leboniki. Itu masuknya di Kabupaten Ende. Di sini juga ada beberapa jalan yang rusak aspalnya ya.
Dan di daerah Aiwora itu masuk Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, saya mendapatkan spot bagus juga di sini. Jadi di sini saya berhenti sejenak, kemudian mengambil foto, lalu melanjutkan perjalanan. Ini enggak jauh dari situ ternyata ada jalan setapak ya, dan sepertinya cocok untuk istirahat di sini. Kemudian saya memarkirkan motor di sini dan istirahat kurang lebih 30 menitan. Video yang sempat saya rekam ketika istirahat di tempat ini, dan juga saya foto di sini ya. Lalu saya lanjutkan perjalanan. Ini ketemu jalan rusak lagi. Nah, di Pasar Maurole saya sempat tanya sama warga arah ke Detokeli. Ini ternyata pertigaan ini saya masuk ke arah hutan Kebesani. Pertama-tama ada view persawahan, kemudian sehabis sawah itu kita ada perkampungan. Nah, setelah perkampungan kita melewati hutan, dan jalannya ini naik turun kawan-kawan, dan hutannya lumayan panjang. Ada juga bekas longsoran di sini. Tapi jangan khawatir ya, walaupun kita melewati hutan, kita juga beberapa kali ketemu perkampungan juga di area ini. Kemudian ini saya hampir sampai di hutan wisata Kebesani. Nah, di sini ada rest area atau warung-warung kawan-kawan. Jadi saya di sini istirahat kurang lebih 20-30 menitan. Kemudian saya sampai di pertigaan Detokeli. Ini pertemuan dengan jalur utama Trans Flores. Di sini saya ambil kiri, kemudian menuju ke homestay yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Namanya Buka Homestay kawan-kawan. Itu di daerah Kelimutu. Ini rate-nya sekitar 250.000 dan pemiliknya ramah. Jadi ketika saya sampai homestay ini, saya istirahat. Kemudian jam 3 sore itu saya ngecek di pintu gerbang retribusi Danau Kelimutu, karena pada waktu saya kesini itu ada salah satu kawah yang statusnya naik menjadi waspada. Jadi saya cek ke sini dan kemudian saya mendapat kabar ternyata masih bisa dikunjungi untuk wisata Danau Kelimutunya. Akhirnya sehabis dari sini saya balik pulang ke homestay untuk melanjutkan perjalanan besok ke Danau Kelimutu. Baik kawan-kawan, ini kita bersambung di part 3 ya. Nanti akan saya ceritakan perjalanan saya di Danau Kelimutu, kemudian di Ende ya. Saya lanjutkan perjalanan ke kota dingin Flores, yaitu Bajawa. Baik kawan-kawan, mungkin sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, like, komen. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.